perkenalkan, nama saya Purnamasari dengan NIM E4E12512944. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Hari ini, Kamis 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar di SDN Tolonggeru, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ceria. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Di rumah tadi sarapannya pakai apa? Saya Bu. Pak Muhammad
Iya, tepuk tangan untuk Mutiara. Benar sekali. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar hak dan kewajiban di rumah. Hak di rumah adalah segala sesuatu yang kita dapatkan di rumah. Kalau kewajiban di rumah itu sesuatu yang kita lakukan di rumah. Baik anak-anak, sekarang ibu ingin bertanya lagi. Atau ibu ingin kalian membayangkan. Coba bayangkan jika di sekolah kita kalian tidak mendapatkan hak dan kalian tidak mendapatkan mengerjakan kewajiban. Apa yang akan terjadi? Contoh seperti kalian bisa datang sesuka hati, tidak memakai seragam, tidak piket, tidak membersihkan lingkungan sekolah, atau bahkan tidak mendapatkan ruangan yang aman dan nyaman untuk belajar. Apa yang akan kalian rasakan? Saya, Bu. Ya, Muhammad Fadlil. Belajarnya tidak yang Ya, belajarnya tidak nyaman. Ayo, siapa lagi? Ayo, Aulia. Ya, akan kotor. Ayo, siapa lagi? Karina. Tidak rapi. Baik, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Jadi, hak dan kewajiban itu bukan hanya penting di rumah, tetapi juga di sekolah. Seperti yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban di sekolah. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hak dan kewajiban di sekolah. Oke, perhatikan. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui hak dan kewajiban di sekolah serta contohnya. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan melaksanakan aturan di sekolah dan di lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, atau yang terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga, anggota keluarga, dan warga sekolah. Baik anak-anak, ibu mempunyai video pembelajaran. Ibu minta kalian simak baik-baik, perhatikan baik-baik video pembelajaran yang ibu tayangkan. Nanti ibu akan menanyakan ulang apa isi dari video pembelajaran yang ibu tayangkan. Sudah siap? Sudah. Masih semangat? Halo teman-teman, hari ini kita akan melihat bagaimana hak dan kewajiban kita di sekolah berperan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk mengerjakan dan mengumpulkan PR. Yuk kita simak bersama. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Siapa yang di sini sudah mengerjakan PR matematika yang kemarin Ibu berikan? Saya Bu. Bagus sekali Nana, kamu sudah mengerjakan PR. Bisa kamu ceritakan kepada teman-teman bagaimana kamu menyelesaikannya? Iya Ibu, Nana mengerjakannya tadi malam setelah belajar bersama adik Nana. Nana mengikuti semua langkah yang Ibu guru ajarkan di kelas. Lalu, bagaimana dengan kamu Ibu? Kenapa kamu belum mengerjakan PR? Oh, Bu Guru, Didi belum mengerjakannya karena Didi sibuk bermain kemarin. Anak-anak, mari kita ingat kembali. Sebagai siswa, kalian memiliki hak untuk belajar dan mendapatkan bimbingan dari guru. Itu adalah hak kalian. Tapi, kalian juga memiliki kewajiban. Salah satu kewajiban kalian adalah mengerjakan dan mengumpulkan PR tepat waktu. Ketika kalian mengerjakan PR, kalian menjalankan kewajiban kalian. Dan ketika kalian mengerjakan PR, kalian juga memberi kesempatan pada guru untuk membantu kalian jika ada yang belum dimengerti. Itu adalah hak kalian. Jadi, hak dan kewajiban itu berjalan beriringan. Baik anak-anak, siapa saja yang ada di video? Ayo. Saya, Bu. Dela, siapa? Nana, ayo. Muhammad Dirga, siapa lagi? Didin, ayo siapa lagi? Saya, Bu. Fadlil, Guru. Bu Guru, baik. Apa yang dilakukan Didi dan Nana? Saya, Bu. Ya, Surya. Didi tidak mengerjakan PR. Ya, Didi tidak mengerjakan PR. Apa yang dilakukan Nana? Saya, Bu. Zahida?
diatur